Semua orang dalam usahanya pasti menginginkan mendapatkan apa yang dicari. Betul? Termasuk pelajar, yang dicari adalah mendapatkan ilmu. Betul? Tapi betapa banyak orang yang sudah mendapatkan ilmu, ilmunya tidak bermanfaat dan tidak berberkah. Padahal dia sudah punya ilmu banyak, tapi ilmunya yang dimilikinya tidak bermanfaat. Bukan salah ilmunya, tetapi salah yang punya ilmu, yang sudah mendapatkan ilmu. Terkadang aneh kejadian sehari-hari. Ada seorang santri yang ilmunya hanya pas-pasan. Contoh, diajarkan oleh ustadznya man sobaro dhofiro, yang lain hafal, dia sendiri nggak hafal, tapi tahu maksud dan tujuannya. Siapa yang sabar akan beruntung. Yang dia ingat hanya satu, siapa yang sabar beruntung. Mahfudotnya nggak hafal, hadisnya nggak hafal, ayat Al-Qurannya nggak hafal, yang hafal cuma pesan ustadz. Yang penting siapa yang sabar beruntung. Dia amalkan kesabarannya tadi. Setiap ada masalah dia sabar. Menuntut ilmu belum selesai, dia sabar. Akhirnya dengan kesabarannya dia beruntung. Padahal mahfudotnya nggak hafal. Apalagi kalau mahfudotnya, hadisnya, ayat Al-Qur'annya hafal dan diamalkan. Sementara ada kawan yang memang pintar, hafal, cerdas, tapi dia tidak sabar. Mana yang lebih bermanfaat? Orang yang mengamalkan kesabaran. Ini namanya ilmunya berkah. Apa itu berkah? Berkah adalah tambahnya kebaikan, munculnya kebaikan, dan kebaikan dan kebaikan. Kebaikannya bukan hanya satu, kebaikannya bertambah, dan berumur panjang. Tidak hanya sekali kebaikan, itu namanya berkah. Bagaimana supaya para pelajar dan siapa saja yang mencari sesuatu supaya bisa berkah, khususnya para pelajar, para santri, para alumni, supaya ilmunya berkah. Sangat kasihan mencari ilmu bertahun-tahun dengan pengorbanan tenaga, pikiran, perasaan, biaya, waktu. Orang tua juga berkorban, bekerja keras untuk membiayai putra-putrinya. Guru-gurunya juga mengajarkan ilmu dengan sungguh-sungguh. Pondoknya, lembaganya juga memperbaiki supaya santrinya kerasan. Santri juga menahan diri. Pengorbanan yang begitu cukup panjang, tenaga, pikiran, waktu, biaya, tapi setelah mendapat ilmu, kok ilmunya tidak berkah. Mengapa seperti itu? Karena pertama, niatnya kurang betul. Jadi supaya dapat ilmu yang berkah, niat pertama yang benar, niat mencari ilmu lillahi ta'ala, bukan mencari ilmu supaya saya nanti bisa terkenal menjadi seorang sarjana, supaya saya bisa terhormat menjadi seorang doktor. Akan lebih hebat lagi kalau saya menjadi seorang profesor. Salah niat. Niatkanlah mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatkan mencari ilmu
karena mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama apa tadi? Niat yang betul, niat mencari ilmu lillahi ta'ala. Yang kedua, muliakan gurumu supaya ilmunya berkah. Yang kedua adalah memuliakan guru. Jangan sampai ridhonya guru terkurangi. Mengapa demikian? Sebenarnya tanggung jawab mengajar itu, mendidik adalah tanggung jawab orang tua. Tapi karena orang tua sibuk, orang tua repot, kesempatan dan lain sebagainya, akhirnya mengajar dan mendidik putra putrinya diberikan, diamanahkan kepada guru. Berarti guru adalah bagian daripada orang tua. Maka kalau orang tua ridho, guru ridho, Allah pun akan ridho. Jangan sekali-kali kau cemaskan, jangan sekali-kali kau nodai ridhonya guru. Yang ketiga, supaya ilmunya berkah bermanfaat. Yang ketiga, diniatkan untuk menghilangkan kebodohan. Wah, ini luar biasa. Mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan. Maka ketika dia susah, dia tidak bermasalah karena memang saya sedang menyelesaikan, sedang menghilangkan kebodohan. Kalau ada kesulitan, dia terus berusaha karena ini yang sedang saya kerjakan, menghilangkan kebodohan. Jadi tidak ada putus asa kalau dia menghadapi kesulitan. Namun ketika dia sudah dapat ilmu, dia pun punya tanggung jawab untuk menghilangkan kebodohan generasi berikutnya, untuk menghilangkan kebodohan siapa saja yang belum paham. Bodoh itu artinya belum tahu. Jadi memahamkan orang-orang yang belum tahu. Yang ketiga. Yang keempat, insya Allah kalau ini diamalkan akan mendapatkan ilmu yang berkah, yang manfaat, masalah fitini wa dunia hatal akhirah. Apa yang keempat? Mengamalkan ilmunya. Ilmu yang sudah didapatkan diamalkan. Contoh hal yang paling kecil, an-nadhafatu minal iman. Maka dia akan jaga kebersihan di mana saja berada. Disuruh atau tidak disuruh, di kamar sendiri, di jalan, di mana saja dia cinta akan kebersihan. Karena kebersihan sebagian daripada iman. Kalau hilang kebersihannya, berarti hilang sebagian iman. Contoh lagi, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara batil, dengan cara yang tidak sah. Sudah tahu hadisnya, sudah tahu ayat Al-Quran, diamalkan. Dia tidak akan memakai, menggunakan, memiliki harta yang bukan miliknya. Insya Allah, kalau ilmu-ilmu yang sudah didapatkan diamalkan. 4 hal tadi. 1, niat mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memuliakan guru. Ada guru senang, assalamualaikum, waalaikumsalam, sholat kiri kanan, ada ustaz, jabat tangan. Ketemu ustaz jangan lari, assalamualaikum ustaz, kaifa halukum ya ustaz, udhumuni ya ustaz. Masya Allah, muliakan guru, jangan kecewakan guru. Senangnya guru, senangnya orang tua, Allah ikut senang. Kamu dikabulkan apa yang dicita-citakan. Yang ketiga, memerangi kebodohan. Kalau sudah dengan adanya niat memerangi kebodohan, maka kamu tidak akan putus asa. Karena yang sedang saya hilangkan adalah kebodohan. Akan rajin, akan semangat. Sebelum dia bisa, terus akan berusaha. Kalau sudah didapatkan, maka yang keempat, ilmunya diamalkan. Inilah anak-anakku sekalian,
supaya berkah keilmuannya kalian sudah capek, susah, ya, tidurnya cukup sederhana, makan cukup sederhana, semuanya dalam keadaan sederhana, sudah mendapatkan ilmu kok disia-siakan. Insya Allah dengan 4 hal tersebut anak-anak sekalian ilmunya akan menjadi ilmu yang nafi'un, ilmu yang maslahatun, ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah. Akhirul kalam aqulu qouli hadza wa astaghfiru wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.